Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnani Nifah NIM belakang 086. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 9 Sistem Informasi Manajemen, yaitu keamanan informasi. Materi yang pertama, keamanan informasi. Keamanan sistem adalah perlindungan perangkat keras dan data. Dan keamanan informasi adalah perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, tujuan keamanan informasi. Tujuan keamanan informasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Dan manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah bencana. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Tahapan manajemen keamanan informasi terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, mendefinisikan risiko, selanjutnya menentukan kebijakan keamanan informasi, dan mengimplementasikan pengendalian. Selanjutnya, ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman terdiri dari dua. Yang pertama, ancaman internal dan eksternal, mencakup karyawan perusahaan, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan mitra bisnis perusahaan. Selanjutnya, tindakan yang disengaja dan kecelakaan. Keamanan informasi harus ditunjukkan untuk mencegah ancaman yang disengaja. Sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan kecelakaan. Selanjutnya, jenis ancaman. Ancaman terdiri dari malware, virus, worm, trojan horse, adware, dan spyware. Selanjutnya, risiko. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Risiko terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan tidak terotorisasi. Yang ketiga, pengacuran yang tidak terotorisasi dan modifikasi yang tidak terotorisasi. Kartu kredit sekali pakai. Cara kerjanya, saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Selanjutnya, praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Pemerintah harus memasang dan memelihara firewall, memperbarui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang disimpan, melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data, memantau akses data dengan ID unik, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor, dan secara teratur menguji sistem keamanan. 3 praktik umum dalam mendapatkan keamanan informasi antara lain, yang pertama, menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data, selanjutnya tidak meninggalkan data, disket, kertas, dan lain-lain, atau komputer dalam keadaan tidak aman. Dan yang ketiga, memasukkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya, manajemen risiko. Pendefinisian risiko terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Selanjutnya, menentukan tingkat dampak terhadap perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Selanjutnya, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Setelah analisis risiko telah selesai, sebaiknya didokumentasikan ke laporan analisis risiko. Isi laporan analisis risiko antara lain deskripsi risiko, sumber risiko, tingginya tingkat risiko, pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, para pemilik risiko tersebut, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, dan jika perusahaan telah mengatasi risiko tersebut, laporan harus diselesaikan dengan cara menambahkan bagian akhir, yaitu apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya, kebijakan keamanan risiko. Ada 5 fase kebijakan keamanan risiko. Yang pertama, inisiasi proyek. Yang kedua, penyusunan kebijakan. Selanjutnya, konsultasi dan persetujuan, kesadaran dan edukasi, dan penyebarluasan kebijakan. Kebijakan terpisah dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan informasi data, klasifikasi informasi,
perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Materi selanjutnya pengendalian. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian teknis, formal, dan informal. Pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Selanjutnya pengendalian akses. Tahap pengendalian akses yang pertama identifikasi pengguna, yang kedua autentikasi pengguna, dan yang ketiga otorisasi pengguna. Identifikasi pengguna dan autentikasi pengguna memanfaatkan profil pengguna atau user profile, dan otorisasi pengguna memanfaatkan file pengendalian akses. Selanjutnya, sistem deteksi gangguan, terdiri dari piranti lunak proteksi virus atau virus protection software dan peralatan prediksi dari dalam atau incident threat prediction tool. Selanjutnya, firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dari internet. Firewall terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, firewall penyaring paket, firewall tingkat sirkuit, dan firewall tingkat aplikasi. Selanjutnya, pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Selanjutnya, pengendalian fisik. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan, hingga tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil. Selanjutnya, melakukan pengendalian teknis pada tempatnya. Teknologi telah banyak digunakan untuk mengamankan informasi. Pengendalian teknis dikenal sebagai yang terbaik untuk keamanan. Selanjutnya, pengendalian formal. Mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Selanjutnya, pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga karyawan agar karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Selanjutnya, mencapai pengendalian yang tepat. Pengendalian harus diterapkan pada tingkat yang sesuai. Dengan demikian, keputusan untuk pengendalian pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Selanjutnya, dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Contohnya BS 779, BSI IT, COBIT, KASSP, IFS Standard of Good Practice. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Contoh peraturan pemerintah yang pertama, Standar Keamanan Komputer Pemerintah Amerika Serikat dan Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris. Selanjutnya, standar industri. The Center of Internet Security atau CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Selanjutnya, sertifikasi profesional. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama, asosiasi audit sistem dan pengendalian. Selanjutnya, konsorsium sertifikasi keamanan sistem informasi internasional. Dan yang ketiga, institusi SANS. Selanjutnya, meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus merencanakan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Selanjutnya, manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasi setelah terjadi gangguan sistem informasi. Subrencana manajemen keberlangsungan bisnis terdiri dari rencana darurat, yaitu menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Rencana cadangan terdiri dari redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Selanjutnya, rencana catatan penting. Catatan penting terdiri dari dokumen kertas, microform,
dan media penyimpanan optis dan magnetis. Rencana catatan penting menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut dilindungi. Materi selanjutnya meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang pengguna komputer di mana kita bisa melihat perkembangan pasar. Sistem komputer TAMP memasarkan sistem pemulihan bencana yang mencakup sistem manajemen basis data, instruksi, dan perangkat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana pemulihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.